Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ali, nomor NPM 20010111049 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAIB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang ke-10, yaitu tentang sejarah aliran linguistik. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Bahasa merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, di mana bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter atau hal yang telah digunakan oleh manusia untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Ilmu yang mengkaji tentang bahasa adalah linguistik. Bahasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dan salah satunya adalah bahasa Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya, linguistik dipenuhi dengan beberapa aliran, paham, pendekatan, dan teknik. Penyelidikan yang dari luar tampaknya sangat ruwet, saling berlawanan, dan membingungkan, terutama bagi para pemula. Namun sebenarnya semua itu sangat menambah wawasan kita terhadap bidang dan kajian linguistik. Nah, di dalam penjelasan jurnal ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan aliran linguistik secara terperinci. Yang pertama yaitu pengertian linguistik. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin yaitu lingua yang artinya bahasa. Menurut Grida Laksana tahun 1993, dalam kamusnya Kamus Linguistik, kata linguistik didefinisikan sebagai ilmu tentang bahasa atau penyelidikan bahasa secara ilmiah. Adapun pengertian linguistik menurut Tarigan pada tahun 1986, yaitu seperangkat ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan jalan penerapan metode ilmiah terhadap fenomena bahasa. Sebagai penyelidikan bahasa secara ilmiah, linguistik tidak membedakan antara bahasa yang satu dengan yang lain. Dalam bahasa Arab, linguistik disebut dengan lughah. Pada mulanya, kata ilmu lughah tidak digunakan dengan makna linguistik atau kajian bahasa. Kata ilmu lughah pertama kali digunakan oleh Ibnu Khaldun dalam karyanya Al-Muqaddimah, dan maksudnya sebagai ilmu ma'ajim atau leksikologi. Secara populer, orang asing menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajian, atau lebih tepatnya lagi seperti dikatakan Mariner telah ilmiah mengenai bahasa manusia. Kata linguistik berpadanan dengan linguistik dalam bahasa Inggris, linguistique dalam bahasa Prancis, dan linguistique dalam bahasa Belanda. Dan yang selanjutnya yaitu aliran-aliran linguistik. Dalam sejarah perkembangannya, linguistik dipenuhi dengan beberapa aliran, paham, pendekatan, dan teknik penyelidikan yang dari luar tampaknya sangat ruwet, saling berlawanan. Maka dari itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam belajar aliran-aliran linguistik. Namun sebenarnya semua itu akan menambah wawasan kita terhadap bidang dan kajian linguistik. Berikut adalah beberapa sejarah. Yang pertama, linguistik tradisional. Linguistik tradisional dalam linguistik ini sering dipertentangkan dengan istilah struktural, sehingga dalam pendidikan formal ada istilah tata bahasa tradisional dan tata bahasa struktural. Tata bahasa tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat yang sematik, sedangkan tata bahasa struktural berdasarkan struktur ciri-ciri formal yang ada dalam suatu bahasa tertentu. Aliran-aliran linguistik tradisional meliputi zaman. Yang pertama, linguistik zaman Yunani. Masalah pokok pada zaman ini adalah yang pertama, pertentangan antara fasis dan nomos, dan yang kedua, pertentangan antara analogi dan anomali. Nah, berikut ini adalah beberapa kaum atau tokoh dalam studi bahasa zaman Yunani. Yang pertama, kaum Sopis pada abad ke-5 sebelum Masehi. Mereka yang pertama mereka terkenal karena yang pertama melakukan kerja secara empiris dan secara pasti dengan menggunakan ukuran tertentu, dan yang kedua terkenal karena mereka membedakan tipe-tipe kalimat berdasarkan isi dan makna. Yang kedua yaitu Plato pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi.
Plato ini adalah orang pertama yang membedakan kata dalam onoma dan rema. Onoma yaitu bentuk tunggal dari onomata, sedangkan rema bentuk tunggal dari remata. Onoma onoma dapat berarti nama, nomina, dan subjek, sedangkan rema dapat berarti ucapan, verba, atau predikat. Dan yang selanjutnya yaitu Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles membagi 3 macam kelas, yaitu onoma, rema, dan sindesmoi. Onoma dan rema sudah saya jelaskan tadi seperti pada yang kedua, dan yang ketambahan sindesmoi. Sindesmoi adalah kata-kata yang lebih banyak bertugas dalam berhubungan taktis. Hampir sama dengan sindesmois hampir sama dengan preposisi dan konjungsi. Dan yang itu adalah tokoh-tokoh pada zaman linguistik Yunani. Dan yang selanjutnya yaitu pada zaman Romawi. Studi bahasa pada zaman Romawi merupakan kelanjutan dari zaman Yunani. Tokoh-tokoh zaman Romawi antara lain Varro dan De Lingua Latina yang dibicarakan dalam buku De Lingua. Yang selanjutnya linguistik pada zaman pertengahan. Studi zaman pertengahan ini terdapat di Eropa mendapat perhatian untuk terutama oleh filsafat skolastik, dan bahasa Latin menjadi lingua franca dari zaman-zaman pertengahan. Zaman pertengahan ini yang patut dibicarakan dalam studi bahasa antara lain kaum Mondiestae ini masih pula membicarakan pertentangan antara fisik dan nomor dan pertentangan antara analogi dan anomalia. Petrus Hippanus peranannya dalam bidang linguistik antara lain yang pertama, dia telah memasukkan psikologis dalam analisis makna bahasa. Dan yang kedua, dia telah membedakan nomen atas 2 macam, yaitu nomen substantinum dan nomen adjectivum. Dan yang ketiga, dia telah membedakan partes oratianes atas kategorematik dan sintagorematik. Yang dimaksud dengan kategorematik adalah semua bentuk yang dapat menjadi subjek atau predikat, sedangkan sintagorematik adalah semua bentuk tutur lainnya. Dan yang keempat yaitu pada zaman Renaissance. Zaman ini dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran abad modern. Dalam sejarah studi bahasa ada 2 zaman ini menonjol, yaitu yang pertama menguasai bahasa Latin. Sarjana-sarjana pada waktu itu juga menguasai bahasa-bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Arab. Selain bahasa-bahasa di atas, juga bahasa-bahasa Eropa lainnya juga mendapat perhatian dalam bentuk pembahasan, penyusunan tata bahasa, dan malah juga perbandingan. Dan yang selanjutnya yaitu menjelang lahirnya linguistik modern. Sejak awal telah dibuat bahwa Bertrand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern. Masa antara lahirnya linguistik modern dengan masa berakhirnya zaman Renaissance ada satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah studi bahasa. Tonggak itu adalah dinyatakan adanya hubungan kekerabatan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa-bahasa Yunani. Yang kedua, linguistik kan tadi yang pertama linguistik tradisional, dan yang kedua linguistik strukturalis. Linguistik strukturalis berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas. Linguistik struktural berusaha mendeskripsikan sesuatu bahasa yang berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Tokoh-tokoh di dalam linguistik struktural antara lain yang pertama Ferdinand de Saussure.
Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya. Lalu yang kedua, Leonard Bloomfield dan strukturalis Amerika, terkenal dengan bukunya yang berjudul Linguistic. Dan yang ketiga yaitu linguistik transformal dan aliran-aliran sesudahnya. Tata bahasa ini transformasi lahir dari buku Noam Chomsky berjudul Sintaktik Struktura tahun 1957. Menurut Chomsky, tata bahasa harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa itu harus dapat diterima oleh pemakai. Dan yang kedua, tata bahasa tersebut harus bentuk sedemikian rupa sehingga istilah yang digunakan tidak berdasarkan pada gejala tertentu. Yang keempat yaitu linguistik di Indonesia. Ini adalah linguistik yang terakhir. Pada awalnya, penelitian bahasa Indonesia di Indonesia dilakukan oleh para ahli Belanda dan Eropa lainnya dengan tujuan untuk pemerintahan kolonial. Penelitian bahasa pada zaman kolonial kebanyakan hanya bersifat observasi dan klasifikasi sebelum bersifat ilmiah karena belum kerumusan teori. Konsep-konsep linguistik modern seperti yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure adalah bergema sejak awal abad ke-20. Namun nampaknya gema konsep tersebut tiba di Indonesia pada akhir tahun 50-an. Sesuai dengan fungsinya sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa negara, maka bahasa Indonesia tampaknya menduduki tempat sentral dalam kajian linguistik dewasa ini, baik dalam negeri maupun luar negeri. Secara nasional, bahasa Indonesia telah mempunyai sebuah buku tata bahasa, buku, dan sebuah kamus besar yang disusun oleh pakar yang handal. Demikianlah penjelasan dari jurnal yang saya buat. Bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.